Sebelumnya, IHSG sempat anjlok hingga menyentuh level 5.852 di April 2025. Seiring Bursa Efek Indonesia bahkan melakukan trading halt untuk menahan kejatuhan indeks. Tekanan terhadap IHSG disebabkan pengumuman tarif impor baru Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada sejumlah mitra dagang Amerika Serikat. Ketopik pilihan pemirsa di mana indeks harga saham gabungan atau IHSG bergerak naik turun menjelang 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di 20 Oktober 2025. Namun secara keseluruhan di tengah perkembangan sentimen global dan domestik, indeks harga saham gabungan mampu bertahan menguat bahkan mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa berulang kali. Dikutip dari data RTI di perdagangan sesi 1 Rabu, indeks harga saham gabungan tutup melemah 0,40% di level 8.034,645. Secara year to date, IHSG catat penguatan 13,49% dan naik 4,31% dalam setahun terakhir. Dengan capaian tersebut, IHSG menjadi salah satu indeks saham terkuat ketiga di Asia Tenggara per Selasa 14 Oktober 2025. Posisi pertama diduduki Vietnam VN Index tutup menguat 1,01% di level 1765,120 dan menguat 39,34% year to date. Posisi kedua diraih Singapura melalui Straits Times Index atau STI. Ditutup melemah 0,80% di level 4354,520 dan year to date menguat 14,97%. Dan Indonesia melalui IDX Composite Index di penutupan Selasa melemah di 1,95% di level 8.066,522 dan menguat 13,94% year to date. Sebelumnya, IHSG sempat anjlok hingga menyentuh level 5.852 di April 2025. Seiring Bursa Efek Indonesia bahkan melakukan trading halt untuk menahan kejatuhan indeks. Tekanan terhadap IHSG disebabkan pengumuman tarif impor baru Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada sejumlah mitra dagang Amerika Serikat. Namun IHSG berhasil bangkit perlahan dan mencatat rally sepanjang September lalu. Indeks sempat menembus rekor all-time high baru di level 8.258,27 di perdagangan intraday Senin 13 Oktober 2025. Research Analyst PT QM Sekuritas Indonesia Miftahul Khair mengatakan secara umum kepemimpinan Prabowo sejauh ini dinilai cukup positif bagi pasar meski dengan respons yang masih beragam. Kebijakan seperti pemotongan anggaran, stimulus ekonomi semester 2, hingga pernyataan pemerintah bahwa pasar modal jadi salah satu fokus stabilitas, setidaknya menunjukkan perspektif pemerintah ke industri permodalan masih cukup positif. Dari berbagai sumber untuk Kadis Channel. Kita beralih ke informasi emiten pemirsa di mana PT Total Bangun Persada Tbk atau TOTL tercatat meraih kontrak baru Rp2,59 triliun hingga akhir September 2025, di mana raihan tersebut setara dengan 51,8% dari target kontrak baru yang dibidik di Rp5 triliun. Dikutip dari keterangan perseroan, Corporate Sekretari PT Total Bangun Persada Tbk, Anggi S. Sidarta mengungkapkan keseluruhan perolehan portofolio kontrak baru tahun ini berasal dari proyek swasta. Pencapaian tersebut didorong peluang pelaksanaan proyek pada sektor industri, hospitality, dan utilitas. Hingga periode kuartal kedua tahun 2025, perusahaan terlibat dalam proses tender dengan pipeline sekitar Rp8,91 triliun. Angka tersebut bersifat dinamis dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Manajemen menambahkan, perseroan belum ada rencana untuk melakukan ekspansi bisnis. Saat ini Total masih fokus pada konstruksi bangunan serta bangunan-bangunan tinggi, komersial, dan industrial. Meski demikian, perseroan berusaha untuk tetap up to date dalam menjawab diversifikasi market yang akan ada di tahun-tahun yang akan datang. Sementara dari sisi kinerja keuangan, Total masih optimistis dapat meraih target bisnis yang sudah ditetapkan di awal tahun 2025. Di mana untuk pendapatan dan kontrak baru masing-masing sebesar Rp3,5 triliun dan Rp5 triliun. Namun untuk target net profit telah mengalami revisi dari Rp265 miliar menjadi Rp295 miliar. Berbagai sumber IDX Channel. Secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini saham TOTL atau Total ini bergerak fluktuatif mengikuti indeks harga saham gabungan, namun dalam 6 bulan terakhir sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan saham TOTL di sepanjang perdagangan hari ini. Ya, ditutup di level
850 di perdagangan 14 Oktober atau di perdagangan hari sebelumnya. Di pembukaan langsung mengalami penguatan ke 860. Intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini 945 hingga ke 1115. Saham total berbalik ke zona merah 850 hingga 835. Kemudian pada penutupan mencoba mempertipis dari posisi pelemahan di 845 dan di pembukaan sesi 2 kembali bergerak di zona hijau di 855. Tampaknya saham total bergerak flat saat ini, bergerak di level yang sama dengan pembukaan sesi kedua di 855, menguat di 0,59%. Beralih ke grafis selanjutnya pemirsa, pergerakan saham TOTL dalam beberapa bulan terakhir mulai dari perdagangan Mei hingga di pembukaan sesi kedua di perdagangan hari ini. Di Mei bergerak di level 700-an, 790, Juni dan juga Juli ini melemah ke 695 hingga ke 680, Agustus, September dan Oktober mencoba untuk bangkit dengan sudah menembus di atas level 800-an pemirsa. Di pembukaan sesi kedua ini 855, 15 Oktober di 860. Sementara posisi secara intraday level tertingginya ada di hari ini sepertinya di Rp860 per sahamnya. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, grafis selanjutnya kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya ada di kisaran 8.35 kali, PSR-nya di 0.87 kali, PBV-nya sudah di atas 1 kali, tepatnya di 2.63 kali, dan PCFR berada di 4.85 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana harga saham gabungan kembali bergerak di zona merah namun mampu memangkas posisi pelemahan dalam yang terjadi di hari ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Ratih Mustikoningsih yang merupakan financial expert ajaib. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Ratih, selamat sore Ibu. Selamat sore Pak Dev. Apa kabar Ibu Ratih? Terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel untuk kali ini. Kabar baik Pak. Baik, Ibu Ratih, hari ini pola pergerakan secara teknikal untuk indeks harga saham gabungan hampir sama dengan pola pergerakan di hari sebelumnya. Menguat di sesi pertama, kemudian berbalik arah melemah. Tapi perbedaannya adalah posisi secara teknikal. Intraday tertinggi agak mundur dari intraday tertinggi hari sebelumnya, dan tekanan terhadap indeks harga saham gabungan lebih dalam dibandingkan dengan intraday terendah di perdagangan hari Selasa. Analisis Anda tentang indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Baik, memang jika kita lihat IHSG di hari ini cukup volatile. Hari ini seperti di hari kemarin ya, kemarin sempat turun ya ke 3%. Kemudian hari ini juga IHSG sempat turun juga di atas 1%-an. Jadi kalau untuk 2 hari ini memang di IHSG dilanda aksi profit taking, yang dimana hari ini juga sempat menyentuh level psikologisnya ya, bahkan sempat menyentuh di area 7.900 untuk pergerakan IHSG di hari ini. Dan walaupun memang sedikit menguat ya di akhir sesi, karena memang sejalan juga sama pergerakan bursa di kawasan Asia Pasifik yang cenderung positif. Itu untuk pergerakan IHSG. Jadi strategi untuk IHSG sendiri kita pertimbangkan secara support ya, secara teknikal ya masih ada di level psikologisnya 8.000, kemudian 8.000 sampai di 7.900 untuk area level supportnya, di area support terdekat dari IHSG. Kemudian kalau untuk reversal kita melihat ada potensi reversal ya di hari esok jika memang tidak ada sentimen negatif secara global. Baik. Arah indeks harga saham gabungan Ibu Ratih jangka pendek dan menengah di tengah penantian rilis kinerja kuartal ketiga, kemudian juga dovish the Fed tampaknya sinyalnya semakin kuat, kemudian di sisi lain Trump kembali menebarkan ancaman tarif untuk Tiongkok.
Baik, kita melihat memang ancaman tarif itu sudah terjadi di di April ya. Dan kalau kita tarik lebih jauh lagi pergerakan IHSG, kita kan secara year to date menguat sekitar 13%-an per hari kemarin. Kemudian kalau kita hitung dari lowestnya di bulan April, yang dimana itu ada tarif Trump juga, itu sekitar 30%-an. Jadi kalau untuk pergerakan IHSG sebenarnya kita lihat secara jangka panjang atau sampai akhir tahun lah ya, kita melihat masih cukup uptrend, masih cukup bullish. Jadi pertimbangkan untuk level supportnya tadi yang terdekat di 8.000 area psikologisnya sampai di 7.900. Kemudian untuk resisten terdekat di area 8.150 itu untuk support dan juga resisten dari IHSG yang paling terdekat.